Beckham became historical figure worldwide, and most of our projects that and the way we approach it is that we're making the future history of the country. Sepanjang sejarah sepak bola, ada begitu banyak pemain dengan kemampuan umpan dan tendangan bebas luar biasa. Tetapi, ada satu pemain yang kemampuannya tersebut bisa dikatakan lebih baik dari yang terbaik. Saya yakin, jika semuanya akan setuju jika nama David Beckham dinobatkan sebagai pemain dengan kemampuan passing dan tendangan bebas terbaik dalam sejarah sepak bola. Pernyataan tersebut berdasar pada apa yang ditampilkannya di lapangan. Bola mencari kepala, bukan kepala mencari bola. Kalimat tersebut mungkin pernah kalian dengar, sebagai penegas betapa hebatnya Beckham kala memberikan umpan yang sangat memanjakan rekannya. Beckham bukanlah pemain dengan torehan gol tendangan bebas terbanyak dalam sejarah. Tetapi, ketika bola mati berada di kakinya, peluang terciptanya gol sangat tinggi. Hingga saat ini, tendangan bebasnya masih dianggap sebagai yang terbaik, yang selalu dikenang dan hampir selalu menjadi yang terindah yang pernah ada. Gelar Master of Free Kick atau Free Kick Legendary layak disematkan untuk David Beckham. Dia adalah generasi Class of 92, atau juga disebut Fergie the Best, yang merupakan salah satu generasi terbaik, yang pernah dilahirkan Akademi Manchester United. Generasi yang mampu memberikan treble winner bagi Setan Merah, yang menjadikan mereka klub Inggris pertama yang mampu meraihnya. Di masanya, dia adalah salah satu gelandang idaman para penyerang terbaik dunia. Bicara mengenai Beckham bukan hanya bicara tentang sepak bola. Di luar lapangan, namanya selalu menjadi buah bibir, lantaran Beckham juga dianggap sebagai selebritis dunia berkat penampilan, popularitas dan paras tampannya. Popularitasnya tidak kalah dengan para artis ternama dunia, seperti Tom Cruise, ataupun Will Smith. Lantas, bagaimana perjalanan seorang David Beckham dalam menapaki karirnya? Hingga dia menjadi seorang legenda sepak bola dan bintang dunia. Simak kisahnya. He's going to go for it. Oh yes! A new look. Beckham. Well, when you think he's done the impossible often enough. Tries to cook to the great cross. Oh. Wonderful header. 2-0.
37 abrió la lata. Este conjunto. ¡Qué caño espectacular de Beckham! Fallaba Beckham. Leytonstone, London, Inggris. 2 Mei 1975 adalah hari kelahiran David Robert Joseph Beckham. Dia merupakan anak pertama dari pasangan David Edward Alan Beckham dan Sandra Georgina. Orang tuanya merupakan penggemar berat Manchester United, dan David Beckham mewarisi cinta orang tuanya pada setan merah. Mereka bahkan sering melakukan perjalanan sejauh 200 miles dari London ke Old Trafford untuk menghadiri pertandingan kandang setan merah. Kecintaan sang ayah terhadap sepak bola ini kemudian ditularkan kepada Beckham kecil. Minatnya pada sepak bola begitu luar biasa. Di sekolah, setiap para guru bertanya, "Apa cita-citamu?" Saya selalu menjawab, "Saya ingin menjadi pesepak bola." Saya selalu menginginkannya. Demikian kata Beckham dalam sebuah wawancara. Ketika Beckham berusia 11 tahun, dia mengikuti turnamen yang digelar oleh sekolah sepak bola, milik Sir Bobby Charlton di Manchester. Bersama timnya, kala itu Ridgeway Rovers yang juga dilatih oleh sang ayah, mereka berhasil keluar sebagai juara. Keberhasilan tersebut telah memberi Beckham tiket sesi latihan di Barcelona sebagai bagian dari kompetisi pencarian bakat. Try and get it to the bit over the back. Setelahnya, Beckham sempat mengasah kemampuannya bersama Brimsdown Rovers dan Tottenham Hotspur dalam beberapa waktu. Sebelum akhirnya, dia resmi bergabung dengan Akademi Setan Merah pada 1987, ketika usianya 12 tahun. Ibu saya mendapat telepon di rumah. Telepon itu langsung dari Sir Alex. Ayah saya sangat terkejut, kemudian Sir Alex meminta saya bergabung dengan Akademi Manchester United, kata Beckham. Left here. When we got there, it was just brilliant. Signing the title. Dari sinilah perjalanan luar biasa Beckham dimulai. Beberapa musim di akademi, bakatnya terus memperlihatkan kemajuan. Yes. Pada Juli 1991, Beckham muda ditarik ke Manchester United B. Ketika itu, dia tergabung bersama pemain muda berbakat lainnya, seperti Paul Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs, Phil Neville, hingga Nicky Butt, yang kemudian dikenal sebagai Class of 92. Class of 92 adalah sekumpulan anak muda, yang kebanyakan lulus dari Akademi MU pada tahun 1992. Sekumpulan pemain muda berbakat tersebut muncul dari ide Sir Alex Ferguson, yang ingin memajukan klub melalui pembinaan pemain muda di akademi. Seperti diketahui, pada saat itu MU sedang mengalami masa kesulitan. Mereka yang terakhir kali merajai Eropa pada tahun 1968 beberapa kali terombang-ambing. Mulai dari turun kasta pada 1974, sampai terus dijadikan bulan-bulanan Liverpool. Sudah menjadi makanan sehari-hari United di tengah pencarian jati diri yang sebenarnya. Namun, setelah generasi emas ini muncul, era baru dimulai MU mulai mengalami kemajuan pesat. Di bawah asuhan Eric Harrison, puncak dari kehebatan mereka tertuang pada kompetisi FA musim 1991-1992, mereka keluar sebagai juara. People in the middle. In the middle. It'll come for Davies. They could come in all alone. Davies. 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 Davies
Turnamen itu diikuti oleh pemain-pemain berusia di bawah 18 tahun. Setelahnya, satu persatu dari mereka mulai naik ke tim utama, dan menjalani karir profesional. David Beckham memulai debut seniornya bagi MU pada 23 September 1992. Dia masuk sebagai pengganti di usia 17 tahun. Ketika itu Setan Merah bentrok kontra Brighton Hove Albion di ronde kedua Piala Liga yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Pada musim 1994-1995, dia sempat dipinjamkan ke Preston North End untuk mendapatkan pengalaman lebih. Di sana dia tampil bagus dan mencetak 2 gol dalam 5 pertandingan. I bet he wished he'd had the money. Beckham loved Preston, and the feeling was mutual. Melihat performanya, beberapa bulan berselang, Beckham dipulangkan ke Old Trafford dan bermain di beberapa pertandingan. Setelah akhir musim 1994-1995, pemain berpengalaman seperti Andrei Kanchelskis, Mark Hughes, dan Paul Ince meninggalkan klub, Sir Alex menggantikan mereka dengan para pemain muda. Memasuki musim 1995-1996, Beckham mulai bermain regular, dan menjadi gelandang sisi kanan, pilihan utama Sir Alex Ferguson. Bermain dengan sekumpulan pemain hebat sekelas Eric Cantona, Andy Cole, Roy Keane, hingga Peter Schmeichel, tentu menjadikan MU lingkungan yang sempurna untuk meningkatkan keterampilannya. Pada musim itu, dia bermain dalam 39 laga, dengan sumbangan 8 gol dan 5 assist. The chance for Beckham. Hitchcock backpedaling furiously. Beckham scores for Manchester United. Beckham membantu MU merengkuh gelar FA Cup dan Premier League di musim tersebut. Setelah musim itu, dia berkembang semakin pesat dan menjadi andalan Setan Merah. Kepindahan Mark Hughes ke Chelsea, membuat nomor punggung 10 diberikan kepada Becks. Dia memakai nomor itu mulai musim 1996-1997. Di hari pertama musim Liga Inggris, Becks mencetak gol brilian ke gawang Wimbledon. And Beckham saw Sullivan off his line. Oh! That is absolutely phenomenal. Kala itu, dia melihat penjaga gawang Wimbledon berdiri jauh dari gawang, kemudian menendang bola dari jarak sekitar 55 meter dan masuk ke gawang. Gol itu tercatat sebagai gol terjauh sepanjang sejarah kala itu. Sebuah gol yang kemudian menaikkan pamor David Beckham di kancah sepak bola dunia. Itu mengubah hidup saya. Bola itu seakan berada di udara selama berjam-jam, dan semuanya menjadi sunyi. Kemudian bola masuk, dan itu melesat begitu saja, kata Beckham. Solskjaer. And Beckham is there! Left and right he shoots. Sepanjang musim itu, Beckham terus tampil memukau. 12 gol dan 10 assist berhasil dia kemas. That's gonna be Beckham. Oh, it's another classic from young David Beckham. Gelar Premier League kembali direngkuh Setan Merah. Pada musim itu, dia menerima penghargaan PFA, Young Player of the Year, sekaligus mendapat panggilan timnas Inggris pertamanya. Setelah itu, Beckham tidak tergantikan selama masanya di Old Trafford. Umpan-umpan akuratnya, kerap menjadi kunci subur para penyerang Setan Merah. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left Tendangan over, bebasnya I put adalah towards sesuatu my yang sangat training. spesial dan selalu dinantikan. Hal tersebut tidak lepas dari kerja keras Beckham, yang selalu melatih kemampuan bola matinya. Ada sebuah cerita tentang pemberian nomor punggung 7 untuk Beckham.
Pada akhir musim 1996-1997, Eric Cantona yang merupakan sosok ikonik di Old Trafford kala itu, memutuskan pensiun di usia yang masih sangat produktif. David Beckham mengisahkan, ketika itu, saya sedang liburan musim panas, tiba-tiba berdering telepon dari Sir Alex. Dia mengabarkan kepada saya, bahwa klub telah merekrut Teddy Sheringham dari Tottenham. Nomor 10 akan diberikan kepadanya. Bos berkata kepada saya, jangan khawatir tentang hal itu. Kemudian telepon mati. Kabar itu membuat Beckham hancur sepanjang musim panas. Walaupun Beckham menyatakan bahwa dia tetap menginginkan menggunakan nomor 10, tetapi Sir Alex tidak mengubah keputusannya. Setelah berlibur, Beckham kembali ke klub untuk persiapan menjalani tur pramusim. Sir Alex kemudian memanggilnya ke ruangan manajer. Sir Alex mengabarkan bahwa Beckham akan menggunakan nomor 7 mulai musim 1997-1998. Seketika, Beckham yang semula merasa kesal dengan keputusan sang manajer, berubah menjadi orang yang paling bahagia. Itu kabar gembira. Sebagai seorang penggemar Manchester United, kalian tentu tahu bahwa nomor 7 telah digunakan oleh para pemain terbaik klub ini. Saya merasa terhormat, senang sekaligus merasa gugup, karena harus mencapai yang telah dilakukan para pemilik nomor 7 sebelumnya. Ungkap David Beckham. Perlahan tapi pasti, Beckham mampu mengalahkan beban moral yang terdapat pada nomor 7, yang dianggap keramat tersebut. Bersamaan dengan penampilannya, yang selalu memukau di lapangan, para penggemar mulai memujanya sebagai ikon baru di Old Trafford. Setelah mengakhiri musim 1997-1998, Beckham bersama timnas Inggris terbang ke Prancis, untuk berlaga di Piala Dunia 1998. Pada turnamen tersebut, ada satu momen yang membuat karirnya berada di titik nadir dan menjelma menjadi musuh publik nomor 1 di Inggris. Momen yang mengubah hidup David Beckham tersebut adalah kartu merah yang diterimanya pada babak 16 besar, saat timnas Inggris berjibaku melawan Argentina. Saat itu Beckham dilanggar gelandang Argentina, Diego Simeone, dan terjatuh. Beckham yang tersulut emosi, mengangkat kaki kanannya, dan menendang Diego Simeone pada menit ke-47. Tanpa ampun wasit langsung merogoh kartu merah dari sakunya. Timnas Inggris bermain dengan 10 orang di sisa waktu pertandingan. Buntut dari tindakannya itu, menjadikan Beckham seolah-olah adalah orang yang paling tidak disukai di Inggris. Terlebih, timnas Inggris juga harus rela menelan kekalahan dari Argentina lewat babak adu penalti. Itu adalah momen terburuk dalam karir saya. Saya akan selalu menyesali aksi saya pada laga malam itu. Saya meminta maaf kepada pemain Inggris dan manajemen, saya juga ingin para supporter Inggris tahu, betapa dalam penyesalan saya. Kata Beckham, seperti dilansir BBC. Ketidaksukaan publik Inggris itu baru pudar, setelah gol tendangan bebas indahnya ke gawang Yunani pada 2001, memperbaiki namanya di tanah Britania. Beckham could raise the roof here with a goal. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Itu menjadi salah satu momen magis bagi David Beckham. Sebab, gol tersebut memastikan langkah Inggris lolos ke Piala Dunia 2002. Setelah momen buruk di Piala Dunia 1998, Beckham kembali ke Manchester untuk menjalani musim 1998-1999. Musim itu menjadi musim terbaiknya bersama United, bahkan mungkin bisa dikatakan adalah musim terbaik sepanjang karir profesionalnya.
Bagaimana tidak, Manchester United mampu meraih treble winner di musim itu. Gelar Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions berhasil dimenangkan dalam satu musim. Di Liga Inggris, MU berhasil mengungguli Arsenal dan Chelsea sebagai pesaing terkuatnya. Menjadi juara FA Cup setelah menumbangkan Newcastle dan menjadi kampiun Eropa setelah mengalahkan Bayern Munchen di partai final. Hebatnya pada final Liga Champions, Beckham menjadi kunci kemenangan setelah umpan-umpannya berkontribusi besar terhadap terciptanya 2 gol kemenangan setan merah. Luar biasa. Berkat penampilannya di musim itu, dia masuk nominasi 3 besar calon peraih Ballon d'Or 1999. Sayangnya, dia hanya menempati posisi kedua, di bawah penyerang Brazil, Rivaldo. David Beckham telah meningkatkan kemampuannya ke kelas dunia. Kebintangannya semakin melejit setelah dia menikahi Victoria Adams pada 1999, yang merupakan anggota grup pop Spice Girls yang terkenal. Keputusan itu membuat dirinya banjir tawaran iklan, hingga menjadi brand ambasador produk terkenal. Mengubah panggilan Beckham menjadi Beck sebagai nama bekennya. Dengan bantuan Victoria, membuat citra dan popularitasnya sebagai bintang sepak bola, bertransformasi menjadi superstar dunia. Saat itu, dia selalu menjadi sorotan utama dunia. Apa yang Beckham gunakan dan lakukan hampir selalu menjadi trending. Mulai dari fashion hingga model rambut selalu diikuti orang-orang. Tidak heran jika dia menjadi laki-laki yang sangat digandrungi kaum hawa. Hal tersebut juga berdampak pada dinamika kehidupannya. Dalam waktu singkat, kehidupan Beckham berubah layaknya selebritis papan atas yang glamour. Dan hal itu tidak disukai oleh Sir Alex Ferguson. Menurut Fergie, hal itu akan mempengaruhi fokusnya pada sepak bola. David Beckham pernah menjadi sasaran kemarahan Sir Alex karena masalah sepele. Pada 2001 dia mengubah penampilan dengan gaya rambut mohawk. Penampilan Beckham itu membuat Ferguson terganggu karena mengundang banyak perhatian media. Fergie lantas menyuruh sang pemain untuk langsung mencukurnya. "Pergi dan cukur rambutmu. Jika tidak, apakah aku yang harus mencukurnya?" ungkap Beckham tentang perkataan Sir Alex. David Beckham ternyata telah menggunakan gaya rambut tersebut saat latihan. Namun, sang pemain mengenakan penutup kepala selama latihan supaya tak ketahuan sang manajer. Bahkan, Beckham juga mengenakan penutup kepala saat makan, dan perjalanan di bus menuju stadion. Hubungan antara David Beckham dan Ferguson memburuk pada awal tahun 2000s. Banyak penggemar sepak bola mengira dia akan meninggalkan Inggris, tetapi Beckham tetap di Manchester, setidaknya dalam beberapa musim ke depan. Dalam beberapa cerita, Sir Alex mengizinkan David Beckham melewatkan pelatihan untuk menjaga Brooklyn, putranya yang menderita gastroenteritis atau keracunan makanan. Namun di acara London Fashion Week, Victoria Beckham difoto di malam yang sama membuat Sir Alex marah. Hingga sang manajer mendenda Beckham dengan gaji 2 minggu atau sekitar 50.000 pound. Beckham juga melewatkan pertandingan melawan Leeds United, yang saat itu dianggap rival setan merah. Dia tidak pernah menjadi masalah sampai dia menikah. Dia dulu bekerja dengan pelatih akademi pada malam hari. Dia adalah anak muda yang fantastis. Menikah dengan dunia hiburan adalah hal yang sulit. Sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama. Dia selebriti besar, sepak bola hanya sebagian kecil. Kata Sir Alex yang menyesalkan pernikahan Beckham dengan Victoria. Dengan transformasi popularitas, terjadi juga transformasi pada upahnya. Pada tahun 2002 setelah Piala Dunia, Beckham menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Setelah negosiasi berbulan-bulan dengan klub, sebagian besar mengenai pembayaran ekstra adalah hak untuk citranya.
Pendapatan besar dari kontrak dan pemasukan lain di luar lapangan, membuat Beckham menjadi pemain dengan bayaran termahal di dunia kala itu. Lambat laun, Beckham secara tidak sadar mungkin mulai merasa lebih besar dari Meneer, bahkan klub yang membesarkannya. Insiden sepatu terbang di kamar ganti MU menjadi titik puncak perseteruan antara David Beckham dengan Sir Alex Ferguson. Persoalan ini kemudian menjadi salah satu pemicu alasan Beckham hengkang dari Manchester. Sebuah sepatu ditendang Sir Alex Ferguson di kamar ganti Old Trafford pada Februari 2003. Pria asal Skotlandia itu kesal karena MU baru saja disingkirkan Arsenal dari babak kelima Piala FA di kandang sendiri. Diego Forlan yang saat itu masih berseragam United mengungkap, setidaknya ada beberapa fakta terkait konflik tersebut. Pertama, ialah performa Beckham yang dinilai Fergie terlalu malas membantu pertahanan. Kedua, Beckham yang tidak terima mengucapkan kalimat yang membuat Ferguson naik pitam. Namun, Forlan tidak menyebut kalimat tersebut. Di ruang ganti, Ferguson dan Beckham mulai saling menghina. Kemudian Ferguson pergi dan sepertinya pembicaraan selesai, tetapi kemudian Beckham mengatakan sesuatu yang lain. Ferguson berbalik dan melihat sepatu di lantai lalu menendangnya ke arah Beckham. Nahas sepatu itu mengenai pelipis mata kiri Beckham. Kejadian tersebut membuat seluruh pemain di ruang ganti MU terkejut. Fakta ketiga menurut Forlan, untuk meredakan pertengkaran tersebut, Roy Keane dan Ruud van Nistelrooy harus turun tangan. Kami semua melihat darah dan berpikir, tidak, itu jangan terjadi. Tetapi dalam beberapa saat kemudian, mereka bersiap-siap untuk bertarung. Saat itulah Roy Keane dan Van Nistelrooy masuk untuk memisahkan mereka. Setelah kejadian itu, esoknya beredar foto Beckham dengan perban di pelipis mata kirinya. Ferguson juga menyarankan klub agar mendepak Beckham karena gaya hidup mewahnya yang dianggap membayangi klub. Sikap seperti itu memang tidak disukai oleh Sir Alex Ferguson. Ferguson adalah pribadi yang tegas kepada para pemainnya, jika mereka tidak mau mendengar, dia tidak akan segan mengambil keputusan mengejutkan. Sang manajer juga mengatakan bahwa David Beckham harus meninggalkan Manchester United karena dia merasa lebih besar dari Meneer. Begitu seorang pemain MU merasa lebih besar dari Meneer, maka dia harus keluar. Demikian kata Sir Alex. Kekecewaan dan rasa amarah Ferguson semakin berkobar setelah perkataannya tak lagi didengar oleh Beckham. Setelah menyebut bahwa Beckham tidak terlalu fokus pada pertandingan, Ferguson juga menyesalkan keputusan Beckham untuk menikah dengan Victoria. Beckham adalah satu-satunya pemain yang saya latih yang memilih untuk terkenal, yang memiliki misi terkenal di luar pertandingan. Saya merasa tidak nyaman dengan aspek selebriti kehidupannya, ungkap Ferguson. Lima bulan setelah peristiwa tersebut, David Beckham dijual ke Real Madrid pada Juli 2003. Dia meninggalkan Old Trafford dengan keadaan tidak baik-baik saja. Selama lebih dari satu dekade berseragam Man United, Beckham telah menorehkan 85 gol dari 388 laga di semua kompetisi. Dia juga ikut memenangkan 6 gelar juara Premier League, 2 Piala FA Cup, 4 Community Shield, 1 Piala Intercontinental, dan 1 Liga Champions. Two teams. Now David Beckham, who's got a famous goal against them, and has got a pretty... It's David Beckham. Oh, I said! It's Beckham. And it's in. He's done it now. Beckham. Into Sheringham. And Solskjaer has won it!
Setelah melewati berbagai kesuksesan di Manchester United, David Beckham hengkang ke ibu kota Spanyol setelah Real Madrid menebusnya seharga 37 juta euro pada 2003 silam. Di sana dia dikontrak selama 4 tahun. Beckham menggunakan nomor punggung 23, karena saat itu dia tidak mungkin memakai nomor 7 milik Raul González yang disebut sebagai Pangeran Real Madrid. Pamor Beckham yang sudah seperti selebritis global, membuat El Real mendapat pemasukan besar lewat penjualan pernak-pernik Beckham berseragam Los Blancos. Ketika itu, bisa dibilang dia adalah atlet dengan nilai komersial tertinggi di dunia. Kepindahannya itu bukan hanya menguntungkan bagi klub tetapi juga menguntungkan bagi Beckham sendiri, ketenarannya semakin melambung tinggi. Entah berapa iklan yang telah dia bintangi banyak sekali. Bermain dengan para pemain terbaik dunia saat itu, mulai dari Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos, hingga Raul González, tidak butuh waktu lama bagi Beckham untuk beradaptasi dengan permainan tim. Dia menjadi penyokong umpan sempurna untuk Ronaldo Nazario pencetak gol utama. Samuel, bonito ese duelo. Vamos a ir Ronaldo encarando a Mora, el remate de Ronaldo, ha marcado el Real Madrid. 42 de la primera parte. El Real Madrid en estado. Pada musim pertamanya, dia telah menorehkan 7 gol dan 17 assist di semua kompetisi. Sebagai seorang pemain, Beckham memang dikenal sebagai gelandang yang tidak begitu istimewa secara atribut keseluruhan. Banyak yang mengatakan, jika dia hanya mengandalkan passing dan situasi bola mati saja. Tetapi dua hal itu yang memang begitu istimewa dari seorang Beckham sebagai pengumpan dan spesialis bola mati, dia memang sangat luar biasa. Tampoco asusta mucho arriba, el balón de Beckham, excelente el pase para Zidane, también para Ronaldo, Zidane, gol. ¡Gol del Real Madrid, golazo! Ada banyak pemain dengan kemampuan serupa, tetapi apa yang dilakukan Beckham jelas tidak ada bandingannya. Umpan-umpan akuratnya sangat-sangat menakjubkan. Baik umpan jauh atau silang sama berbahayanya. Se anticipa nuevamente Helguera. Perfecto y expeditivo. Ojo a Owen. Ojo a Michael Owen. Michael Owen. ¡Gol! El cuarto del Real Madrid. Necesitó tan... Jika pada umumnya pemain mencari bola, khusus untuk Beckham, bola mencari kepala, adalah kalimat yang cocok untuk kemampuannya. Ketika dia melepaskan tembakan, bolanya seakan hidup, dan tahu di mana dia harus mendarat. In the last few years, and that's why they've been unsuccessful for the most part. In by Beckham! Oh, off the bar! So unlucky! Luar biasa. David Beckham adalah salah satu pengumpan terbaik yang pernah bermain bersama saya. Kakinya seperti radar jika melakukan umpan jarak jauh. Kaki kirinya cukup bagus ketika mengoper, tapi suara bola akan terdengar sangat indah ketika menyentuh kaki kanannya. Ungkap Rio Ferdinand. Váyanse preparando que va a haber emociones fuertes. El remate de Raúl. Ha marcado el Real Madrid. Ha marcado Raúl. Raúl González Blanco. Medio gol de Beckham, ¿eh? ¡Qué balón ha puesto Beckham! Tendangan bebasnya sangat elegan. Tidak banyak pemain yang mampu mencetak gol dari tendangan bebas. Lengkungannya sangat mempesona, mereka menyebutnya tendangan pisang. Ketika dia di Madrid sebenarnya ada beberapa eksekutor bola mati seperti Figo, Zidane, dan Roberto Carlos,
Tetapi Beckham hampir selalu menjadi eksekutor utama. Tendangan bebas Beckham lebih baik dari saya. Senang bisa melihat tendangan bebasnya dari dekat. Dia adalah pembuktian jika tendangan bebas tidak semuanya tentang kekuatan. Demikian kata Roberto Carlos. Walaupun begitu dia juga mampu menciptakan gol indah dari situasi open play meski tidak sesering dari bola mati. Y dando seguridad, que es lo que le tiene que dar. Cuidado. David Beckham, el golpeo de David Beckham, golazo del inglés. David Beckham coloca el cuarto. Minuto 9 de la segunda parte. David Beckham alojando el balón junto al palo. Banyaknya gelandang Los Blancos kala itu perlahan mengubah perannya. Ketika di Madrid, Beckham berubah dari sayap konvensional menjadi seorang deep playing midfielder. Meskipun tidak seikonik Andrea Pirlo, evolusi bermain yang Beckham lakukan mampu membuatnya mencuri perhatian Madridista. Kemampuan umpannya sangat memanjakan para penyerang El Real. Evolusi bermainnya terjadi dipengaruhi oleh kecepatan Beckham yang mulai menurun jauh dibandingkan saat masih berseragam MU. Saat itu, usianya sudah menyentuh kepala 3. Jika dia masih bermain sebagai sayap konvensional yang harus mengeksploitasi bagian sayap, hampir bisa dipastikan, dia tidak akan mampu adu lari dengan bek sayap yang lebih muda. Ramos, ahí va Beckham buscando el envío, Beckham, qué bueno, Beckham, Sergio Ramos, ¡gol del Madrid! This is what he does best. Sayangnya, tidak banyak trofi yang mampu diraihnya saat berseragam Los Blancos. Selama 4 musim di Santiago Bernabeu, Beckham hanya memenangkan 1 gelar Supercopa de España pada 2004 dan 1 gelar La Liga pada 2007. Sebagai individu dia telah mencetak 20 gol dan 53 assist dari 159 laga di semua kompetisi. Kemudian, 6 bulan sebelum kontraknya habis dia dikabarkan akan hengkang dari Santiago Bernabeu. Beckham dipastikan ke MLS untuk bergabung dengan La Galaxy. Setelah menjalin kontrak pertama, saya bernegosiasi dengan Florentino Perez terkait perpanjangan kontrak baru. Namun Perez pergi dan saya tidak menjalin kesepakatan dengan presiden baru, Ramon Calderón. Saya ingin bertahan tapi segalanya berubah setelah Florentino Perez pergi. Ungkap Beckham dilansir dari Marca, 2015 silam. Pergantian presiden klub dari Perez ke Ramon Calderón adalah salah satu penyebab dirinya hengkang ke Amerika. Setelah musim 2006-2007 berakhir, David Beckham resmi berseragam La Galaxy dengan status bebas transfer. Nilai kontrak yang cukup besar membuatnya menjadi pemain bergaji termahal dalam sejarah MLS kala itu. Dengan kekuatan popularitas globalnya bukan hanya menaikkan nama La Galaxy tetapi juga membuka mata publik akan sepak bola di Amerika. Pesonanya sebagai magnet promosi sangat luar biasa. Beckham, room to shoot. David Beckham! Oh, goodness me! Pure genius from David Beckham in Pada musim pertamanya bersama La Galaxy, bisa dibilang tidak terlalu baik. Beckham lebih banyak menghabiskan waktu dengan cedera ligamen, daripada bermain.
Setelah melewati 1,5 musim di Amerika pada Januari 2009, AC Milan sepakat mendaratkan Beckham sebagai pinjaman dari La Galaxy di tengah jeda kompetisi MLS. Kedatangan Beckham ke Milan ini adalah sebuah kepindahan yang tertunda. Pada pertengahan tahun 2000s, dikabarkan bahwa AC Milan melakukan pembicaraan transfer dengan pihak Manchester United. Namun, harga yang ditetapkan MU sangat gila untuk zaman tersebut, yakni sekitar 35 juta euro. Belum lagi Milan harus menanggung gaji Beckham yang masuk jajaran atas tertinggi di dunia. Saat itu Beckham adalah properti panas di bursa transfer setelah membawa setan merah treble winner musim 1998-1999. Dengan bergabungnya Beckham, menambah daftar bintang AC Milan yang saat itu sudah dihuni oleh Ronaldinho, Andrea Pirlo, hingga Filippo Inzaghi. Setelah musim berakhir dia kembali ke La Galaxy, Beckham kemudian menjalani masa peminjaman kedua di Milan pada Januari 2010. Namun, masa bakti keduanya berakhir pahit karena Beckham mengalami cedera Achilles hingga melewatkan Piala Dunia 2010. Total, bersama Rossoneri Beckham menjalani 33 pertandingan dengan sumbangan 2 gol dan 9 assist. Saya memiliki begitu banyak kenangan indah waktu di sana, dan itu spesial. Klub, fans, dan kota menyambut saya dengan tangan terbuka. Saya suka bermain dan merindukan Milan serta Italia. Ungkap Beckham dalam sebuah wawancara. Juni 2010 Beckham kembali ke La Galaxy dan menghabiskan 3 musim di sana. Right footed, it's a good one, it's 2-1. David Beckham is taking over this match. It's a wonderful... Selama 5 musim berseragam La Galaxy Beckham tampil sebanyak 124 kali, menyumbang 20 gol dan 42 assist. Kevin Hartman is in a race to get back. Beckham is going to try it over the halfway line, and he is going to hit an empty net. What a goal from David Beckham! 2 piala MLS juga berhasil dia sumbangkan untuk klub tersebut. Usai kontraknya habis dengan La Galaxy, Beckham belum berniat untuk gantung sepatu. Sejumlah tawaran masih datang untuknya yang sudah berusia 37 tahun. Queen's Park Rangers, West Ham, Paris Saint-Germain, dan sejumlah klub Australia dikabarkan meminatinya. Has finally arrived in the French capital. David Beckham almost joined Paris Saint-Germain a year ago. Tetapi pada Januari 2013 David Beckham resmi berseragam PSG dan menandatangani kontrak berdurasi 5 bulan dengan klub Prancis tersebut. Dia mengungkapkan memilih bergabung dengan PSG sebab tak ingin bersaing dengan mantan klubnya, Manchester United. Sebelumnya dia dikabarkan akan bermain untuk salah satu klub Inggris. Saya merasa terhormat oleh penawaran yang saya terima dari tim Liga Premier Inggris lain. Saya sudah berusia 37 tahun dan masih mendapatkan banyak tawaran. Saya telah sukses dengan Manchester United dan saya selalu mengatakan tidak untuk bermain untuk klub Inggris lainnya. Saya punya banyak sejarah dengan MU. Mereka adalah tim yang selalu saya dukung dan saya mimpikan untuk bermain. Demikian kata Beckham. Kabarnya dia akan menyumbangkan seluruh gajinya dari PSG, untuk kepentingan amal. I won't receive any salary. We've decided that my salary will go towards a children's charity, a local children's charity in Paris.
David Beckham memang dikenal sebagai salah satu pesepak bola yang sangat dermawan. Pada Januari 2005 dia menjadi duta Goodwill, dengan fokus khusus pada program olahraga untuk pembangunan UNICEF. Pada 2012 Beckham bertemu dengan David Cameron, Perdana Menteri Inggris, untuk membantu anak-anak yang terkena malnutrisi di seluruh dunia. Pesepak bola Inggris itu mendirikan David Beckham UNICEF Fund untuk melindungi anak-anak dalam bahaya pada 2015, dan masih banyak lagi kegiatan amal Beckham lainnya. Sungguh hati yang mulia. At UNICEF's Junior 8 event later this year, young people from all over the world will gather in Japan, where the G8 summit is taking place, and have their voices and ideas heard by 8 of the world's most powerful leaders. Children have lots to say and good points to make. I think they should be listened to. After all, Bersama PSG, Beckham mencatatkan 14 pertandingan dengan sumbangan 2 assist. Kemudian, dia memutuskan untuk pensiun di usia 38 tahun. 18 Mei 2013 Beckham melakoni laga terakhirnya sebagai pemain profesional. Hari itu dia diberi kehormatan memakai ban kapten Les Parisiens saat menjamu Brest dalam lanjutan Liga Prancis di markas PSG. Pada pertandingan itu, dia digantikan Ezekiel Lavezzi pada menit ke-82. Sambil berjalan keluar lapangan Beckham yang mendapat tepuk tangan meriah dari para supporter, tidak kuasa menahan air matanya. One of the great footballers of the modern era. David Beckham is calling time at 38 years of age after 21 seasons in the professional game with Manchester United, with Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan, and now Paris Saint-Germain. Sedangkan bersama timnas Inggris, meski bergabung dalam generasi emas The Three Lions, tidak banyak trofi yang mampu dimenangkan. Timnas Inggris di era Beckham sebenarnya selalu menjadi unggulan karena diperkuat banyak pemain hebat. Tetapi entah kenapa Dewi Fortuna tidak pernah memihak pada tanah Britania. Sejak pertama kali bermain untuk Inggris pada September 1996 Beckham telah mengikuti 2 kali turnamen Piala Eropa Yankee pada tahun 2000 dan 2004 serta 3 kali Piala Dunia yakni pada 1998, 2002, dan 2006. Oh, brilliant goal! Beckham's done it again at Old Trafford! Secara individu saat video ini dibuat Beckham masuk ke 3 besar sebagai pemain Inggris dengan penampilan terbanyak, yakni 115 caps dengan torehan 17 gol dan 42 assist. Setelah pensiun, selain menghabiskan waktu bersama keluarga, Beckham yang berkecimpung di dunia hiburan tetap tidak jauh melebarkan bisnis pada sepak bola. Saat ini, Beckham diketahui sebagai pemilik dari klub asal MLS, yakni Inter Miami. Klub tersebut dibeli Beckham pada tahun 2018. Sebagai bentuk penghargaan, La Galaxy membuatkan patung untuk Beckham pada 2019 silam. Hal itu tidak lepas dari sosoknya yang sukses memberikan 2 gelar MLS Cup Champions untuk klub asal Los Angeles tersebut. David Beckham menjadi pemain kompetisi MLS yang pertama kali mendapat penghargaan berbentuk sebuah patung. Menyusul peresmian patungnya, dia menegaskan komitmen yang telah dia bangun untuk pertumbuhan sepak bola di Amerika Serikat. Saya ingin melihat pertumbuhan sepak bola dan berperan untuk membuat kompetisi ini menjadi lebih besar, demikian ungkap Beckham.
Tentang kepindahannya ke Real Madrid, dalam buku autobiografinya Fergie mengakui penjualan Beckham adalah keputusan yang sangat dia sesali hingga saat ini. Fergie mengatakan dia sangat mencintai pemain yang berasal dari akademi MU tersebut. Peristiwa sepatu terbang pada 2003 menjadi kejadian yang amat disesali Fergie hingga kini. Tetapi setelah Beckham hengkang dari Old Trafford, Sir Alex memperbaiki hubungannya, dan masih berhubungan baik hingga saat ini. Beckham. Oh, chute a puerta, ya va Beckham. ¡Gol! Selama masa karirnya, Beckham telah menorehkan 144 gol dan 257 assist dari 833 laga, baik bersama klub maupun tim nasional Inggris. Meski tidak memiliki prestasi yang cemerlang bersama tim nasional maupun individu, namun Beckham tetap dipandang sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki dunia sepak bola. Meski kerap dipandang remeh, karena hanya mengandalkan bola mati dan akurasi umpan saja, namun Beckham tetap dipandang tinggi sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia. Demikian kisah David Beckham, pemain dengan pesona luar biasa, bintang dunia free kick master pesepak bola dengan kebesaran hati malaikat. Terima kasih David Beckham.